Kan ajaran itu memang disampaikan kepada Israel. Lalu melalui Yesus Kristus disuruhlah, jadikanlah segala bangsa muridku dan ajarkan hukum Taurat itu. Apa hukum Taurat? Dia perpuluhan. Wah, ini benar-benar di bulu palsu nih, cocoknya nih, ini dimasukin aja ke laut. Sebentar ya kawan bila, hukum Taurat itu adalah perpuluhan. Makan babi itu tuh hukum Taurat. Sunat itu hukum Taurat. Sholat itu hukum Taurat. Lalu kenapa yang dipakai perpuluhannya aja, Abang Luga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cahaya Iman Islam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam. As'aluka najatan minan nari wal afa 'anil hisab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang sungguh luar biasa yang tak bisa digantikan oleh apapun kenikmatan di dunia ini, yaitu berupa nikmat iman Islam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, kekasih kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa menjunjung sunnah-sunnahnya hingga ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwan pillah, bertemu lagi walaupun melalui sosial media ya ikhwan pillah, dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ikhwan pillah, ini adalah part yang ketiga perdebatan antara nabinya orang Kristen, yaitu Abang Luga versus Abang Rudi Yohanes. Buat teman-teman Kristen maupun dari teman-teman Muslim yang belum menonton part 1 dan part 2-nya, silahkan cek aja, linknya ada di deskripsi atau klik di sini. Oke? Supaya apa menonton part 1 dan part 2? Biar menyambung temanya apa dan tidak salah paham dalam mengambil kesimpulan ikhwan fillah. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Tetapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya untuk mensupport terlebih dahulu channel Cahaya Iman Islam dengan cara like, comment, subscribe, dan di-share juga video-video dari Cahaya Iman Islam. Dan jangan lupa mensupport channelnya Abang Zuma ya, linknya saya sertakan di deskripsi. Oke, kita langsung ke videonya ya kawan fillah. Selesai Bang, udah. Silakan, mau digulung lagi. Oke, terima kasih. Dia bilang orang terkaya dari karismatik ini, nomor 1 itu tetap Katolik. Mau seluruh kalian orang kaya, kalau nomor 1 orang Katolik, ya nggak bisa kau apa-apakan. Inilah nggak tahu, makanya aku bilang kau nggak bisa mencerna kata-kataku. Gerejanya yang besar, bukan aku bilang umatnya. Jumlahnya cuma 7 juta, Rudi. Diam, nggak usah bercerita. Jangan jawab lah juga ya. Dan aku bilang, buktikan di dalam dirimu Roh Kudus. Hanya satu cara pembuktiannya. Kau punya kesabaran, kelemah lembutan. Ini nggak ada Roh Kudus di dalam diri kau. Aku masih bicara kau sangga-sangga. Ya. Kita bicara gereja, pembangunan gereja, bukan berbicara jumlah orang. Nggak sampai otakmu menangkap Luga. Kemudian HKBP kau bilang setelah 200 tahun, itu bagus. Artinya mereka bisa bertahan hidup tanpa perpuluhan, mana lebih hebat. Kalau kau minta perpuluhan, kau bagus, wah itu wajar. Yang luar biasa itu hanya uang 2.000 bisa membangun gereja besar. Itu baru luar biasa. Biar kau pahami, jangan terbalik-balik cara pikirnya. Terus kau bilang perpuluhan untuk diajarkan. Tidak pernah Yahudi mau mengajarkan agamanya kepada orang lain.
Tidak pernah Yahudi menyebarkan agama. Jangan kau karang-karang luga, kau nabi palsu betul. Sebentar, Yahudi tidak mengajarkan kepada orang lain. Yahudi tidak mengajarkan kepada orang lain. Kristen gimana nih? Ini dari Abang Rudi ya, bukan dari saya. Kristen gimana Abang Rudi? Astagfirullah. Abang Rudi mengaku ya. Oh. Mana yang benar? Tulis di kolom komentar ya, ikhwan fillah. Ambil hak Yahudi. Itulah sebabnya di Matius 5 ayat 20 Yesus mengatakan apa? Jika hidup keagamanmu tidak melebihi ahli Taurat dan Farisi, itu orang-orang Yahudi. Luga, orang itu mana ada kau dengar Yahudi berdiri situ, ayo ikut agama kami. Tidak ada. Ngarang kau. Sudah kubukakan ayatnya Ibrani 7, apalagi yang mau kau sangkal? Pemungut perpuluhan adalah Lewi. Tidak pernah dibilang luga tambulan. Tidak bisa. Pemberi perpuluhan adalah saudara-saudaranya Lewi, 11 suku Israel yang lain. Tidak bisa luga tambulan pemberi perpuluhan. Tidak bisa, nggak diterima. Oke, hanya ada 2 manusia di luar itu, yakni Melkisedek dan Abraham. Kenapa mereka ini disebut? Karena Abraham nenek moyangnya Israel. Melkisedek kepadanya dia memberi perpuluhan. Dia bukan Lewi, karena Lewi belum hadir pada saat itu, belum lahir. Dan sudah kubuka juga 2 Korintus 9 tadi. Hendaklah masing-masing memberi dengan keikhlasan, ketulusan. Ada orang memberi perpuluhan, mutung mukanya, berpikir, aduh aku besok makan apa? Buat apa luga? Seolah-olah gereja tidak bisa berdiri kau buat dengan perpuluhan. Katolik itu bisa berdiri tanpa perpuluhan. Pakai ini. Gereja terbesar di dunia milik Katolik. Jangan kau karang-karang. Di dunia itu bukan dibangun dengan perpuluhan itu juga. Sadar kau nabi palsu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sebentar ikhwan fillah, tentang Yahudi tidak mengajak kepada orang lain. Nah, kalau saya salah tanggap, silahkan tulis kolom komentar ya. Maksudnya yang mengajak itu mengajak perpuluhannya atau mengajak agamanya nih? Yang pasti tadi Abang Rudi bilangnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana tanggapan dari nabinya orang Kristen, Abang Luka? Bang Rudi. Oke, saya jawab ya. Dia ini tetap mengagung-agungkan Katolik. Yang kita bahas ini kan kualitas. Jumlah Katolik 6 juta di Indonesia. Jumlah Kristen di Indonesia 16 juta. Beda 10 juta. Katanya gereja terbesar. Katanya gereja terhebat. Panutan Opung Rudi. Harusnya kalau memang Katolik itu ngeri, bikin dia jumlahnya 50 juta di Indonesia, Ucok. Ini cuma 6 juta. Bikin jemaatmu banyak. Jangan cuma 6 juta. Yang kau bangga-banggakan itu Katolik. Tidak ada pergerakan. Makanya benarlah kesaksiannya 7 remaja Kolombia, dia dibawa ke neraka sama Tuhan Yesus. Ditunjukkanlah bagian-bagian di neraka. Ada satu blok pembantaian itu seperti sungai api. Di situ orang menjerit-jerit. Tuhan mengatakan orang-orang di sini dibantai karena tidak membayar perpuluhan. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan, mereka menganggap perpuluhan itu bukan perintah. Padahal itu perintah. Yesus berkata, bawalah persembahan persepuluhan itu. Yesus menjelaskan pada waktu umat menahan perpuluhan, itu firman Tuhan berhenti diberitakan. Dan hukuman mereka ini 1000 kali lipat. Jadi hukuman mereka ini di neraka 100.000 kali lipat. Ini kejahatan yang sangat luar biasa. Kerajaan Tuhan diacak-acak nih sama mereka ini. Tuhan suruh bayar perpuluhan, lu bilang itu hanya ajaran untuk Israel. Kan ajaran itu memang disampaikan kepada Israel. Lalu melalui Yesus Kristus disuruhlah, jadikanlah segala bangsa muridku dan ajarkan hukum Taurat itu. Apa hukum Taurat? Dia perpuluhan. Wah, ini benar-benar di guru palsu nih, cocoknya nih ini dimasukin aja ke laut. Sebentar ya ikhwan fillah. Hukum Taurat itu adalah perpuluhan.
makan babi itu tuh hukum Taurat. Sunat itu hukum Taurat. Sholat itu hukum Taurat. Lalu kenapa yang dipakai perpuluhannya aja, Abang Luga? Kenapa yang dipakainya cuma perpuluhannya aja? Apa karena hukum Taurat yang perpuluhan tidak gugur, jadi masih lanjut, yang lainnya gugur gitu, kayak sholat, makan babi, minum khamer, dan lain-lain. Gimana Bang Luga? Oke, kita lanjut. Api nih. Mantap kau habis Rudi, di neraka Rudi. Kau apa susahnya sih lo ngasih perpuluhan? Memang ada kejahatan terselubung di situ supaya kerajaan Tuhan nggak bisa berkembang. Itu kan cara-cara iblis. Makanya kami udah ngeliat kau di neraka sebenarnya. Kami karena kasihan aja ngeliat kau. Kami aja bisa ngeliat kau di neraka kok. Kenapa kami bisa ngeliat kau? Ya karena kami anak-anak Tuhan. Yesus sudah menebus kami, memberikan kami kuasa melihat hal-hal misteri. Kalau kau nggak percaya, itu urusan kau. Jadi jangan gara-gara kau orang masuk neraka. Makanya kau sekolah Alkitab. Selain sekolah Alkitab, minta kau diurapin. Makanya ku minta sama kau dibaptis Rudi. Baptis kau supaya kau nggak masuk neraka. Tapi kalau kau masih mengeraskan hati, ya udah, memang kau akan dicampakkan ke dalam lautan api. Dapur api lah tempat kau. Kau panggil opung kau di situ. Masa firman Tuhan kau acak-acak? Makanya kau turutin nabi Tuhan, guru palsu. Oke. Aku sudah catat beberapa yang tulis dulu namanya. Nggak usah pakai nama lah, langsung klikkan aja gitu. Play dari dia lah itu. Oke. Luga, kamu bilang Katolik 6 juta. 7 juta, Protestan 16 juta. Harusnya kau bandingkan dengan karismatik dong. Berapa karismatik? Kristen banyak terbagi-bagi. Terus bandingkan berapa sinode kau. Katolik itu satu kesatuan Luga. Makanya gue bilang isi kepalamu gak mampu mencerna yang ku bilang. Kita bicara bangunan, kau bicara jumlah jemaat. Jemaat kau pun banyak. Kau bilang, itu kan karena kau gabungkan seluruh gereja. Tapi kalau GBI kau sendiri paling hebat 1.000 orang. Kan begitu Luga. Katolik itu satu kesatuan yang am. Jangan kau karang-karang Luga. Terus kau bilang ada 7 orang dibawa ke neraka. Itulah dusta-dusta orang karismatik untuk memungut perpuluhan. Dusta. Neraka saja belum hari akhir sudah ada kau bilang diisi. Ada orang disiksa di sana. Terus dibawa Yesus ke sana. Artinya Yesus sekarang di neraka. Hei, Luga, firman Tuhan itu kekal. Neraka adalah tempat penghukuman yang kekal. Jika Yesus masuk di sana, Yesus tak akan bisa keluar. Pahami itu Luga. Makanya jangan kau ikut ajaran-ajaran penyesat yang mengatakan menyiksa orang nanti di neraka adalah malaikat. Kalau malaikat sampai masuk surga, berarti malaikatnya masuk neraka. Masuk neraka. Tentu masuk neraka. Kau mengambil dari cerita-cerita dongeng Luga. Tak satu pun ayat bantahan kau beri samaku. Kalau ayat bantahanku Ibrani 7. Jangan kau bilang aku nggak punya dasar firman Tuhan. Ibrani 7. Lewi pemungut perpuluhan. Pemberi perpuluhan 11 saudaranya. Sudah jelas Luga. Kemudian kau bagaimana cara membangun gereja? Kan sudah kau lihat Katolik. Kau lihat AKBP. Dari mana lah dulu uang orang Batak bisa banyak? Buktinya gereja bisa bangun. Gereja bisa berkembang tanpa perpuluhan Luga. Tinggal bagaimana memanagenya, itu aja lah. Kau bilang kalau tidak membayar perpuluhan itu cara-cara iblis untuk menghalangi gereja. Tidak Luga. AKBP tak pernah terhalangi doh. Yang menghalangi cara iblis itu menutup gereja. Melarang gereja berdiri itu. Itu kau pahami. Kau bilang kau melihat aku di neraka. Betul kau nabi palsu, neraka aja belum ada isinya. Hari penghakiman aja belum ada, aku masih di sini. Terus kau lihat aku sudah di neraka. Siapa yang menghakimi aku? Siapa yang mengadili aku Luga? Tanpa sadar malam ini kau mengatakan kau betul nabi palsu. Bukan nabi ke-26. Aku masih di sini.
Kalau kau sampai bisa dibawa ke neraka, artinya sekarang kau di neraka, kau yang di neraka. Karena kau sudah dibawa ke sana, neraka tempat hukuman kekal. Kalau kau sekali masuk di sana, kau sudah terdaftar di neraka. Sekian dan Sebentar ikhwan fillah. Nabi Luka mengakui bahwa dirinya adalah Nabi yang ke-26 ya. Yang ke-25 menurut Abang Luka itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kah? Atau Paulus? Kalau Paulus tidak mungkin. Karena yang di part 1 itu, Paulus itu bukan Nabi tapi Rasul. Itu kata siapa ya? Abang Rudi apa kata Abang Luka ya? Dia itu Nabi yang ke-26. Itu yang ke-25 nya siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kah? Atau siapa? Kami umat Islam yang pastinya khataman nabiyin pasti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami percayai 100%, 1000% malah. Oke, kita lanjut. Bagaimana tanggapan dari nabinya orang Kristen nih? terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Ya, Neraka, Hades, ya itu berbeda dengan lautan api, Rudi. Ya, orang mati, kau kira di alam maut sana mereka nongkrong, ngopi. Mereka disiksa kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu Hades dengan lautan api itu berbeda. Ini aja kau nggak sanggup, makanya kau sekolah, ya. Alam maut itulah disebut kerajaan maut. Di sana iblis dan pasukannya menyiksa manusia sampai hari penghakiman. Setelah hari penghakiman, maut dan kerajaan maut akan dicampakkan ke dalam lautan api. Itu di Wahyu pasal 20. Sebentar, tadi ada yang mengganjel deh. Setan mengikut pengadilan di akhirat nanti. Oh ya Allah, kami umat Islam pasti nggak percaya. Udah titik, nggak ada koma. Jadi kau jangan bilang neraka belum ada. Neraka itu lautan api. Hades itu adalah alam maut, di mana di situ manusia itu juga bisa disebut neraka. Ini cuma permainan kata-kata aja sebenarnya. Alam maut dengan lautan api itu berbeda. Tapi alam maut itu sudah penyiksaan yang nyiksa setan-setan. Setan yang nyiksa. Setelah hari penghakiman, ini alam maut beserta dengan setannya dilemparin, dicemplungin ke dalam lautan api. Kulanya Sampai sekolah kau situ. Oke, kau bilang lagi HKBP. HKBP kau bilang besar. Ini berani nggak pendeta HKBP mengatakan jemaat jangan ada yang berdukun? Berani nggak? Nggak berani. Pindah gereja mereka. Ini semua dukun semua, Rudi. Gua ada di sini, Rudi. Banyak orang mati, Rudi, di sini. Hah? Santet. Pada waktu mereka mati di santet, pendeta HKBP mana? Gue di sini loh. Gue lagi di Subang-Borong loh. Lu jangan ngajarin gue tentang orang Batak. Lu bukan di tanah Batak, Rudi. Lu lama di perantauan, lu bukan orang Batak. Lu yang bawa KBP. Gua ini ketemu sama petinggi-petinggi KBP di sini. Kemarin aja gue ngobrol sama bendahara KBP kok. Lu jangan ngajarin gue tentang HKBP. Tapi justru mereka ada yang kerasukan setan. Petinggi KBP ada yang kerasukan setan di sini, biar lo tahu. Gue ngasih firman sama dia. HKBP apaan sih? Dukun di mana-mana, roh jahat di mana-mana. Jadi lu jangan ngomong HKBP sama gua. Berani nggak HKBP membebaskan orang Batak dari perdukunan? Berani nggak berkhotbah? Jangan ada yang berdukun. Kalau nggak ada yang berdukun, gua usir dari sini. Berani nggak ngomong kayak gitu? Lu ngomong kayak gitu, pindah mereka habis lo. Lu nggak bisa membebaskan orang dari roh jahat, dari santet. Karena lu memang gak ada kuasa. Sama juga kayak Katolik. Katolik di sini ada nggak Katolik melarang orang Batak berdukun? Nggak ada, Rudi. Kalau Katolik itu hebat, jumlah Katolik di Indonesia bukan juta, Rudi. Dari zaman berapa jumlah Katolik di Indonesia? Udah 1 M, udah 100 juta. Masih 6 juta, Rudi. Udah bertahun-tahun. Udah. Slow. Jangan kemasukan roh jahat. Jangan masuk roh jahat. Udah habis waktumu. Dalam nama Yesus. Slow. Udahlah. Cabutlah gua.
Mau dilawan. Bang Oke, Goreng. oke. Selamat malam Luga ya. Selamat Oke, malam. selamat malam ya. Selamat malam, Tuhan berkati ini. Kebetulan gue juga masih ada acara ya. Siap, Tuhan siap. berkati semua, Oke. Bang. Siap. Saya minta seluruh pemirsa yang menonton channel malam ini jangan ikuti suri lagi semua bat Islam. Kalau nggak bat Siap. Islam, awas loh, buku Siap. lo habis. Oke, Siap. selamat malam ya, Tuhan berkati. Oke, selamat malam Luga. Ya, aku Selamat malam. terakhir ya dari aku ya, buat 3 menit biar adil, buat 3 menit. Aku juga mau cabut. Ya, 3 menit, oke. ya. Tampilkan waktu. 3 menit aja, nggak usah lama-lama. Tuh. Oke, udah. Ya. Mulai. Inilah aku bilang omongan daripada nabi palsu. Dia mengatakan bahwa alam maut itu bukan neraka. Betul, alam maut itu alam kematian. Di alam kematian katanya orang disiksa. Inilah gobloknya aku bilang nabi palsu. Kalau alam maut itu sudah ada penyiksaan, maka orang-orang yang sebelum Yesus turun ke dalam kerajaan maut sudah disiksa. Contohnya Abraham, contohnya Samuel. Faktanya Alkitab menunjukkan ketika Saul memanggil Samuel keluar dari dalam tanah itu cahaya bercahaya dia. Tidak ada dibilang situ kena api, kena bakar. Tidak ada. Itu ciri-ciri nabi palsu. Sudah. Kalau sampai sekarang sudah ada penyiksaan, Yesus turun dalam kerajaan maut, apakah Yesus terbakar? Apakah Yesus tersiksa? Inilah yang kubilang orang yang tidak paham firman Tuhan. Cuman dia mengatakan bahwa dia seperti punya kuasa, punya mujizat ya. Jangan bertukun. Itu sering diucapkan. Saya dulu AKBP diucapkan. Tetapi kalau ada umat yang pergi berdukun, itu bukan salah pendeta. Bahkan Alkitab pun menuliskan jangan membunuh. Tetapi ada umat yang membunuh. Apakah dibilang Alkitab tidak berani mengatakan jangan membunuh? Tidak. Memang orang GBI tidak ada pergi ke dukun. Banyak. Bilangnya kemasukan setan. Pendeta nggak bisa ngusir. Bung. Setiap kau gereja ke AKBP tidak pernah orang kemasukan setan di gereja. Tapi kita ke gereja karismatik, banyak orang kemasukan setan. Kenapa? Artinya setan itu bisa memasuki pertahanan GBI nggak kuat. Masuk dia kesurupan orang. Baru tumpang tangan, ngusir setan kena. Orang dia masuk duluan. Sementara di AKBP nggak ada orang masuk setan. Inilah pola pikir yang terbalik-balik. Katanya mengusir setan hebat. Yang hebat itu setan tidak bisa masuk. Bukan mengusir setan. Terbalik-balik kawan pikirannya. Baru ini apa? Apa nih nanti tiga. Aduh, lupa aku. Mengenai Katolik. Katolik itu besar di seluruh dunia. Memang GBI berapa sih? Mau membanding-bandingkan Katolik. Di Indonesia saja dia sendiri 6 juta. GBI berapa? Lebih hebat AKBP. Kan begitu kawan. Aduh. Jadi perpuluhan itu memang saya tidak larang, itu hak kalian. Tetapi jangan bilang namanya perpuluhan karena 1 Ibrani 7 melarang kalian kalau kalian bukan orang sebelah suku Israel, dan penerima juga dilarang kalau dia bukan orang Lewi. Siapa yang melakukan itu artinya mengambil kemuliaan Melkisedek dan Abraham. Hati-hati terhadap nabi palsu Luga. Jangan kalian terpengaruh dengan dongeng-dongeng yang dia sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Siap. Oke ya, aku udah bisa cabut ya kawan-kawan ya. Oke, Yo, Bang. udah tengah Rai, 10. thank you sudah berdiskusi dengan baik dan santun Ya. malam ini ya. Oke, terima sedikit, kasih nggak semua ya. apa-apa. Tidak ada yang Sama-sama. menyela-nyela. Kalau menyela telinga iya. aku sakit. Terima kasih. Aman. Aku Guru izin. muslim ini. Yo, Siap, terima kasih. istirahat. Mantap. Baik, kawan bila itulah tadi perdebatannya Nabi Luga dengan Abang Rudi Yohanes ya. Apa hikmah yang diambil dari perdebatan tersebut? Tetapi hikmah yang saya ambil itu semakin terang benderang ya. Jadi intinya emang di Kristen itu melihat ketaatannya kepada Tuhan tersebut itu melalui harta. Wah, ini sangat terbalik nih. Dari Islam itu sangat terbalik banget soalnya. Di Al-Quran termaktub bunyinya kurang lebihnya seperti ini. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanyalah sandiwara. Jangan kau tertipu daya oleh dunia. Intinya kita itu jangan terlena oleh dunia. Kita itu harus mengingat Allah terus.
Makanya di Islam itu diajarkan sholat 5 waktu supaya sehari selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan senang maupun susah. Itu selalu mengingat Allah 5 kali sehari. Baik ikhwan fillah, terima kasih yang sudah menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara yang membuat teman-teman Kristen itu tergores hatinya, yang tingkah saya membuat kurang berkenan atau gimana, mohon dimaafkan karena kesalahan itu murni dari saya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya mengundurkan diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.